Mari kita dengar opini menarik dari seorang Romo Katolik bernama Yohanes Susanto dari channel Romo Deso sebagai berikut. Tayangan saya kali ini berisi opini sederhana tentang fenomena munculnya sebuah komunitas atau gerakan baru dalam kekristenan di Indonesia, yaitu yang menyebut diri Kristen progresif. Sejujurnya, saya melihat ini buah dari ketidaktaatan iman sebenarnya. Ya. Buah dari ketika ruang kebebasan individu ditempatkan di atas magisterium gereja. Ya, saya teringat pada tahun 1517 ketika gerakan reformis itu muncul protestantisme. Dan saya melihat juga, jangan sampai gerakan-gerakan seperti ini adalah buah dari protestantisme itu. Benarkah buah-buah seperti ajaran yang mengaku Kristen progresif adalah hasil dari protestantisme? Inilah bahasan kita kali ini. Dan tolong saksikan video ini secara tuntas agar Anda tidak salah paham. Sebetulnya sudah banyak dari akademisi dan pendeta Protestan mengkritisi Brian Siawarta. Dan anehnya, Romo Yohanes tidak hanya mengkritisi ajaran Kristen progresif, tetapi juga mengatakan, Sejujurnya, saya melihat ini buah dari ketidaktaatan iman sebenarnya. Ya. Buah dari ketika ruang kebebasan individu ditempatkan di atas magisterium gereja. Ya. Saya teringat pada tahun 1517 ketika gerakan reformis itu muncul protestantisme. Dan saya melihat juga, jangan sampai gerakan-gerakan seperti ini adalah buah dari protestantisme itu. Yaitu ketika kebebasan individu dianggap harus diberi ruang terbuka di atas magisterium atau otoritas mengajar dari gereja. Ketika magisterium gereja Katolik dianggap sebagai sesuatu yang tidak diperlukan, maka muncullah ekses yang seperti ini. pernyataan dari Romo Yohanes itulah yang membuat saya terpanggil untuk menyanggah argumennya. Karena beberapa poin yang disampaikan Romo Yohanes tidaklah benar. Dan dalam kesempatan ini pula, izinkan saya menjelaskan salah satu alasan saya membahas ajaran gereja Katolik. Karena banyak umat Katolik yang mengatakan, mengapa channel ini dibuat untuk menyerang gereja Katolik Roma? Jawabannya sederhana, yaitu, sebenarnya saya tidak menyerang, hanya mencoba meluruskan hal-hal yang disampaikan oleh oknum-oknum Romo Katolik ataupun umat Katolik sendiri di sosial media tentang Kristen Protestan. Tentunya dalam upaya meluruskannya saya tidak bisa lepas dari mengkritisi ajaran Katolik. Di antaranya adalah seperti video dari Romo Deso yang menjadi topik video ini. Jadi yang saya sampaikan adalah hak jawab saya, ya sebagai seorang Kristen Protestan. Mari kita mulai. Poin yang pertama, Romo Yohanes mengatakan bahwa ajaran Kristen progresif yang ramai diberitakan itu adalah hasil dari protestantisme. Tentunya pernyataan itu tidaklah benar. Justru ajaran Kristen progresif adalah hasil dari Konsili Vatikan II yang diadakan oleh Gereja Katolik Roma pada tahun 1960-an. Sebagai contohnya, mari kita dengar penjelasan seorang Romo Katolik yang berkolaborasi dengan Brian Siawarta dengan begitu baik dalam upaya membela ajaran Kristen progresif yang diyakini oleh Brian Siawarta. Aku punya pertanyaan, katanya aku sesat nih Romo. Karena aku bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana Romo? Menurut gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja. Sejak Konsili Vatikan II. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu Romo Aan doang atau semua Katolik? Itu gereja Katolik. Gereja Katolik? Gereja Katolik. Aku salah server ya Romo ya? Masuk ya? Ternyata aku tidak sesat di sini. Luar biasa, bukan? Meskipun saya dengar dari seorang Katolik bahwa Romo Katolik itu telah ditegur oleh gerejanya, tetapi memang ajaran Konsili Vatikan demikian adanya.
Hanya para Romo tidak mau secara jujur mengakuinya. Sebagai contohnya, perhatikan komentar seorang Katolik di channel ini yang mengakui ajaran yang diterimanya sebagai berikut. Benar, Konsili Vatikan II. Keselamatan diberikan kepada semua orang yang taat dan benar serta baik, bukan milik absolut satu agama. Itulah kerennya Katolik atau umum, selalu bisa membuka diri dan memperbaharui ajaran yang ada. Kan jelas tuh, orang yang datang pertama ketika Yesus lahir itu siapa? Para gembala dan orang Majus, bukan yang notabene-nya adalah orang Yahudi. Dan lihat teks ketika penghakiman. Siapa yang akan diajak masuk ke rumah Bapa? Mereka yang memberi makan minum, menjenguk, menolong orang asing. Tuhan nggak nanya agama Anda, dan apakah Anda taat menjalankan adat agama. Tapi apa yang Anda lakukan buat orang yang hina. Luar biasa, bukan? Buah dari Konsili Vatikan II telah membuahkan hasil yang lebat. Pertanyaannya adalah, mengapa umat Katolik bisa memiliki pemahaman seperti ini? Agar Anda bisa memahaminya, mari kita lihat sebuah ensiklik dari Paus Yohanes II berikut ini. Ini adalah situs resmi Vatikan yang memuat ensiklik dari Paus Yohanes Paulus II yang mengatakan, Roh Kudus tidak hanya hadir dalam agama-agama lain melalui ungkapan doa yang sungguh murni. Kehadiran dan kegiatan roh, seperti yang saya tulis dalam ensiklik Redemptoris Missio, mempengaruhi tidak hanya individual, tetapi juga masyarakat, sejarah, bangsa, kebudayaan, dan agama-agama. Biasanya, dalam praktik yang tulus dari apa? Yang baik dalam tradisi agama mereka sendiri, dan dengan mengikuti perintah hati nurani mereka sendiri, maka anggota agama-agama lain bisa menanggapi secara positif undangan Allah dan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, meskipun ketika mereka tidak mengenali atau mengakui Dia sebagai juru selamat mereka. Apakah arti pernyataan itu? Ini artinya, meskipun orang dari agama lain itu tidak mengenal atau mengakui Yesus sebagai juru selamat mereka, tetapi mereka juga bisa selamat dengan mengikuti hati nuraninya. Dan hal ini sudah dibahas di video nomor 226. Perhatikan pernyataan Paulus Yohanes itu, yang begitu jelas mengatakan, dalam praktik yang tulus dari apa? Yang baik dalam tradisi agama mereka sendiri, dan dengan mengikuti perintah hati nurani mereka sendiri, maka anggota agama-agama lain bisa menanggapi secara positif undangan Allah dan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, meskipun ketika mereka tidak mengenali atau mengakui Dia sebagai juru selamat mereka. Ini artinya anggota-anggota agama, seperti penganut agama Islam, Yudaisme, dan lain-lainnya, jika mempraktekkan hal yang baik dalam agama mereka, seperti kasih, memberi damai, dan lain-lainnya, dan dengan mengikuti perintah hati nurani mereka sendiri, maka anggota agama-agama lain mampu menanggapi undangan Allah dan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, meskipun ketika mereka tidak mengenali atau mengakui Dia sebagai juru selamat mereka. Coba kita renungkan ajaran itu dengan hati dan pikiran terbuka. Ini artinya, tanpa Kristus mereka bisa juga selamat. Sekali lagi luar biasa, bukan? Jadi pada intinya, dengan mengandalkan kebaikan agama dan hati nurani diri mereka sendiri, maka penganut agama itu bisa selamat tanpa mempercayai atau mengenal Kristus. Nah, ini menariknya, yaitu Romo Yohanes menginformasikan kepada kita ajaran bidat yang tidak menempatkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penentu keselamatan, dan keselamatan itu diperoleh karena buah dari kebaikan, dalam penjelasan berikut ini. Nah, fenomena Kristen progresif, saya baca juga sebagai sebuah bagian dari fenomena New Age Movement, gerakan zaman baru, di mana keselamatan itu tidak ditentukan oleh pribadi tunggal, oleh Yesus, oleh Kristus. Bahkan tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh rohani, itu disejajarkan sama. Yesus sama dengan Siddhartha Gautama, disejajarkan juga dengan Muhammad, dan tokoh-tokoh yang lain, yang dianggap berkontribusi bagi pengembangan kerohanian. Mengapa saya berani katakan ini? Sebab bagi mereka, dan sebagian dari cita-cita atau ide di balik Kristen progresif ini, menempatkan Yesus bukan sebagai satu-satunya penentu keselamatan manusia. Ini. Keselamatan bagi mereka adalah buah dari kebaikan,
buah dari menjalankan kasih yang diamanatkan oleh Yesus Kristus. Dan ini mengingatkan kita akan aliran sesat Pelagianisme pada awal-awal terbentuknya kekristenan, yang menyebut bahwa keselamatan itu adalah hasil kerja manusia dan bukan buah dari penebusan Kristus. Ini sudah sejak awal ini dicegah perkembangannya oleh gereja. Kalau memang Kristen progresif mengakomodir kembali lahirnya aliran ini, maka kita harus kritis untuk jangan sampai terjebak di dalamnya. Nah, sebuah penjelasan yang sangat menarik dari Romo Yohanes tentang bidat Pelagianisme, bukan? Pertanyaannya adalah, bisakah ajaran Konsili Vatikan kedua itu dimasukkan ke dalam ajaran Pelagianisme? Saya tidak tahu, tetapi saya ingin mendengar pendapat Anda. Jadi tolong Anda berkomentar di kolom komentar ya. Dan untuk mengingatkan Anda tentang ajaran Katolik, mari kita dengar sekali lagi penjelasan dari Romo Katolik. Dan bandingkan dengan penjelasan Romo Yohanes tentang ajaran sesat Pelagianisme. Menurut gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja. Sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu Romo Aan doang atau semua Katolik? Itu gereja Katolik. Gereja Katolik! Marilah kita bandingkan dengan Kitab Roma 10, ayat 9 yang mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di ayat ini berbicara bahwa seseorang bisa diselamatkan dengan pengakuannya Yesus sebagai Tuhan dan juga kepercayaannya akan kebangkitan Kristus. Istilah percaya berarti ada unsur pengenalan akan Kristus secara pribadi. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang tidak mengenal Kristus, orang itu bisa percaya. Jadi tanpa pengakuan kepada Yesus sebagai Tuhan dan mengenal Yesus, tidak mungkin diselamatkan. Ada banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Mari kita dengar opini menarik dari seorang Romo Katolik, Romo Yohanes. Berikut ini. Sejujurnya, saya melihat ini buah dari ketidaktaatan iman sebenarnya. Ya. Buah dari ketika ruang kebebasan individu ditempatkan di atas magisterium gereja. Benarkah demikian? Tentunya tidak. Sepertinya Romo Yohanes ingin menyalahkan para reformis gereja yang tidak taat kepada otoritas magisterium gereja Katolik di abad pertengahan itu. Tentunya pernyataan Romo Yohanes tidaklah tepat, dan Romo Yohanes tidak melihat sejarah reformasi secara objektif. Pernyataan Romo Yohanes menyimpang dari kebenaran, sehingga telah memberikan informasi yang salah kepada umatnya sendiri. Mengapa? Karena sejarah mencatat bahwa pihak yang patut disalahkan adalah otoritas magisterium atau Paus Leo ke-10 yang pada saat itu berkuasa. Terjadinya gelombang reformasi oleh Martin Luther adalah karena pada waktu itu, Gereja Katolik telah memperjualbelikan surat indulgensi. Masalah jual beli indulgensi telah dibahas secara berseri di video nomor 209 sampai video nomor 221. Tolong Anda cari video tersebut. Anda bisa menyaksikan video-video itu yang didasarkan pada keterangan Ensiklopedia Britannica dan Ensiklopedia Katolik sendiri. Untuk menghemat waktu, saya berikan sebuah pengakuan yang jujur dari Romo Bayu Ruseno tentang jual beli indulgensi oleh Gereja Katolik Roma berikut ini. Indulgensi merupakan salah satu topik yang paling kontroversial di dalam sejarah Gereja Katolik. Berpisahnya saudara-saudara kita, Protestan dari Gereja Katolik, tidak lepas dari polemik indulgensi yang satu ini. Pada abad ke-16 saat Paus Leo ke-10 memulai usaha renovasi Basilika Santo Petrus, sang Paus membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan untuk menggalang dana, salah satu cara yang digunakan adalah dengan memberikan indulgensi bagi siapa saja yang memberikan
memberikan sumbangan bagi usaha renovasi tersebut. Sayangnya, dalam proses penggalangan dana tersebut terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan, dan indulgensi yang pada dasarnya berkat yang cuma-cuma kemudian diperjualbelikan. Hal ini mendapatkan kritik yang keras dari seorang imam dari Jerman bernama Martin Luther. Sayangnya tidak hanya mengkritisi praktek jual beli indulgensi yang memang salah, dia juga mengatakan bahwa ajaran gereja mengenai indulgensi itu sendiri tidak dapat dibenarkan. Dari sinilah Martin Luther pelan-pelan memisahkan diri secara permanen dari gereja Katolik. Jadi saat Romo Yohanes berkata, Sejujurnya, saya melihat ini buah dari ketidaktaatan iman sebenarnya. Ya. Buah dari ketika ruang kebebasan individu ditempatkan di atas magisterium gereja. pernyataannya itu sungguh sebuah lelucon, bukan? Bagaimana Martin Luther bisa disebut tidak memiliki ketaatan iman jika di pihak gereja Katolik Roma yang mengajarkan ajaran yang menyimpang? Siapa pihak yang berwenang menghakimi pihak magisterium jika pihak magisterium sendiri yang menyimpang? Coba renungkan. Mungkin Tuhan sudah muak dengan penyimpangan-penyimpangan gereja Katolik di sepanjang abad pertengahan, sehingga Tuhan telah menggunakan Martin Luther untuk membuktikan klaim-klaim yang dibuat oleh gereja Katolik tidaklah benar, dengan cara membuktikan kepada dunia bahwa klaim sebagai gereja yang apostolik tidaklah benar, karena ajaran jual beli indulgensi tidaklah diwariskan oleh para rasul. Bagaimana jika tidak ada reformasi? Apakah umat Katolik hari ini akan membeli indulgensi untuk beroleh pengampunan dosa? Saya merenungkan beberapa pertanyaan sehubungan dengan klaim-klaim gereja Katolik, yaitu salah satu slogan gereja Katolik adalah apostolik. Pertanyaannya adalah, bagaimana gereja Katolik Roma bisa mengklaim sebagai gereja yang apostolik, jika di dalam sejarahnya gereja Katolik pernah menyimpang dalam ajarannya, yaitu jual beli indulgensi? Apakah para rasul mewariskan tradisi suci ajaran jual beli indulgensi? Kedua, bagaimana Tuhan Yesus mendirikan gereja Katolik di atas Rasul Petrus, sesuai dengan kitab Matius 16, ayat 18, jika ajaran keselamatan Konsili Vatikan II bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan Rasul Petrus yang mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.